Sebelum membahas topik berikutnya, di sini saya ingin mencoba menunjukkan bagaimana melakukan perhitungan macula duration. Pertama-tama yang harus saya kasih tahu itu adalah yang bagian penyebut. Yang bagian penyebut ini basically adalah harga dari atau price ya, price dari bond 2 tersebut ya. Jadi basically present value dari sigma dari semua present value dari semua cash flow itu adalah price dari bondnya ya. Kemudian yang bagian atas saya akan coba hitung secara terpisah. Nah, di sini uh, seolah-olah di sini kan ini T-nya ya, dikali dengan 20, T berikutnya dikali dengan 20 dan seterusnya, dan kita akan melihat itu sebagai sebuah increasing annuity ya. Jadi di sini setengah dikalikan 20, 20-nya bisa saya keluarin ya. Dan kemudian per 2-nya bisa saya keluarin. Maka kita akan mendapatkan 1 kali V ditambah 2 dikali V kuadrat dan kemudian 3 dikali V pangkat 3 dan seterusnya ya. Sampai 10 pangkat V ya. 10 V pangkat 10. Nah, ini untuk yang bagian sini doang nih gitu ya. Nah, ini belum ditambahkan dengan yang ini. Yang ini akan kita hitung terakhir. Tapi saya akan konsentrasi ke bagian yang ini. Nah, ini adalah increasing annuity, arithmetically increasing annuity, dan formulanya mungkin Anda sudah tahu ya. Tapi untuk yang belum tahu formulanya, di sini saya akan coba menurunkan kembali bagaimana menghitung increasing annuity tanpa menghafal formula gitu ya. Nah, jadi yang ini saya akan ubah ini menjadi V ditambah seterusnya sampai V pangkat 10. Nah, di sini untuk yang V pangkat 1 sudah beres, tapi yang V pangkat 2 masih ada satu lagi ya. Untuk yang V pangkat 2 sudah beres karena sudah ada 2, tapi yang V pangkat 3 masih ada satu lagi. Ya. Dan ini akan terus sampai yang terakhir di V pangkat 10. Ya. Nah, untuk masing-masing barisnya bisa kita jumlahkan secara terpisah. Nah, untuk baris pertama jumlahnya itu adalah annuity yang biasa ya. Annuity selama 10 pembayaran atau A10. Ya. A10 itu bisa kita hitung, yaitu adalah 1 per J, 1 min V pangkat 10. Ya. Untuk yang baris kedua, yaitu adalah ini ya, 1 per J, ya. Ini adalah V min V pangkat 10, ya. Dan seterusnya ya, 1 per J, V kuadrat min V pangkat 10, ya. Nah, harusnya dari ini ke sini Anda sudah tahu bagaimana cara mendapatkannya ya. Yang terakhir ini adalah uh, V pangkat 9 dikurangin V pangkat 10 ya. Nah, ini adalah untuk masing-masing dari barisnya, dan kesemuanya ini akan kita jumlahkan ya. Jadi kesemuanya ini akan kita jumlahkan, jadi 1 per J-nya akan saya bawa keluar ya. Kemudian saya punya 1 plus V plus seterusnya sampai V pangkat 9 dikurangin V pangkat 10-nya ada 10 ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan jadinya seperti ini. Jadi 1 per J-nya. Nah, ini lagi-lagi ini direct geometri yang bisa kita hitung, yaitu adalah 1 dikurangin V pangkat 10 dibagi 1 min V dikurangin 10 dikali V pangkat 10. Nah, ini adalah jumlah dari yang di dalam kurung kotak ini nih. Ini kita bisa gantikan dengan itu. Sehingga uh, untuk menghitung pembilang dari Maclaurin duration untuk bond kedua, kita bisa menggunakan formula ini. 20 per 2 ya, 20 per 2 nya saya tulis ulang, kemudian yang bagian dalam kurungnya saya ganti dengan 1 per J, 1 per J, 1 min V pangkat 10. Nah, seperti ini. Nah, ini saya tutup, kemudian saya tambahkan dengan ini 5000. 5000 dari ini 5 kali ini ya 1000, yaitu 5000 V pangkat 10 ya. Nah, ini kalau kita hitung dengan mensubstitusi V-nya itu sama dengan 1 per 1,02, harusnya Anda akan mendapatkan ini nilainya adalah
4,58 ya. Tentunya setelah dibagi dengan penyebutnya. Ya, ini kan bagian pembilangnya saja. Nah, ini semoga-moga cukup jelas bagaimana saya bisa mendapatkan 4,58 secara manual gitu ya. Untuk yang lupa tentang increasing annuity. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke konsep berikutnya. Ingat bahwa macro duration itu adalah rata-rata berbobot dari investment atau uh, cash flow yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, tapi sebelumnya kita sudah ketahui bahwa harga bond dan dan yield rate atau interest rate itu mempunyai hubungan yang terbalik. Ya. Nah, jadi ketika yield rate-nya itu naik, maka harga bondnya itu akan turun, dan sebaliknya ketika yield rate-nya turun, maka harga bondnya itu akan naik. Gitu ya. Nah, ketika yield rate-nya naik dan harganya akan turun, berarti bondnya itu berarti dijual at discount. Tapi ketika yield rate-nya turun dan bondnya naik, berarti bondnya itu dijual at premium. Ini cuma sekedar reminder aja. Kemudian present value dari pembayaran yang jauh di masa depan akan lebih berpengaruh dibandingkan present value dari pembayaran yang terjadinya tidak terlalu jauh gitu ya. Jadi present value dari ketika ada perubahan yield rate, present value dari pembayaran 5 tahun lagi dibandingkan dengan pembayaran 1 tahun lagi akan jauh lebih terpengaruh gitu ya. Oleh karena itu, maka kita punya kesimpulan yang ini nih. Jadi ketika macro duration-nya itu lebih besar atau lebih panjang, berarti dia akan lebih sensitif dibandingkan dengan bond yang macro duration-nya itu lebih pendek. Nah, di sini kita punya 3 bond, ada bond 1, bond 2, bond 3. Perubahan kecil dari yield rate akan lebih mempengaruhi bond 2 dibanding bond 1. Dan kemudian perubahan kecil pada yield rate akan paling mempengaruhi bond ketiga ya, karena durasinya paling panjang dibandingkan bond ke-1 ataupun bond kedua. Nah, hal ini akan kita buktikan ketika kita akan mengubah yield rate-nya. Tadi yield rate-nya itu I2-nya tadi kita pakai dalam perhitungan sebelumnya itu adalah 4%. Nah, 4% ini akan kita ubah, kita akan coba variasikan dan kita akan melihat dari bond 1, bond 2, bond 3 itu yang mana yang paling berpengaruh. Dalam slide ini saya telah melakukan sedikit simulasi dengan menggunakan Excel. Jadi di sini saya mendapatkan 4 buah kolom ya. Kolom pertama itu kolom yield rate-nya, dan kolom yang kedua itu adalah harga dari bond 1 yang durasinya adalah ini ya 3 tahun, kolom ketiga adalah 5 tahun, kolom keempat 10 tahun. Dan kemudian setiap yield rate-nya berubah, saya akan hitung evaluasi harganya. Dan kemudian saya akan plot yield rate terhadap harga bond untuk masing-masing bond gitu ya. Nah, Anda dengan mudah bisa membuat file Excel ini, harusnya tidak ada masalah, dan yang akan kita dapatkan adalah grafik yang di bawah yang seperti ini. Yang warna abu-abu itu adalah bond yang ketiga nih. Kemudian yang warna orange itu bond yang kedua, dan yang warna biru bond yang pertama gitu ya. Sumbu X-nya adalah yield rate, dan sumbu Y-nya itu adalah harga ya. Dan di sini terlihat bahwa yang sangat berpengaruh, yang sangat terpengaruh, yang sangat dipengaruhi oleh perubahan yield rate itu adalah yang abu-abu atau yang bond ketiga, karena slope-nya itu lebih 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 curam dibandingkan bond yang lain gitu ya. Bond yang kedua lebih curam dibandingkan bond yang pertama yang biru gitu ya. Tapi yang paling curam itu yang abu-abu ya, karena dia yang paling terpengaruh dari perubahan yield rate. Dari sini, dari tabel pun kita bisa lihat nih, ketika yield rate-nya itu naik, misalkan ya, naik sebesar berapa? 1%, bond yang pertama hanya turun $3, bond yang kedua turun $5, sementara bond yang ketiga turun sampai $9 gitu ya. Apalagi kalau turunnya yield rate-nya naik sampai berapa? 0,2%, maka turunnya bahkan lebih ekstrim ya gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa semakin besar macro duration atau semakin besar durasi dari bond tersebut, maka dia yang paling beresiko terkait dengan risiko perubahan yield rate ya gitu. Nah, selanjutnya kita akan berkenalan dengan ukuran yang baru, yaitu modified duration, karena
ukuran yang kita lagi hitung ini, Maclaurin duration, itu satuannya itu adalah tahun. Sementara kalau ukuran modified duration itu adalah persen ya, atau tidak ada satuan. Jadi kita akan bisa melihat lebih dalam lagi sih seberapa berisiko bond kita itu atau portfolio kita dibandingkan dengan menggunakan ukuran Maclaurin duration. Sebelum masuk ke konsep modified duration, di sini saya ada beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama, walaupun dalam kurva yang tadi tidak terlihat ya, jadi kita mendapatkan bahwa kurva price dari bond itu dengan yield rate itu seperti linear, padahal sebenarnya itu tidak linear ya. Jadi sebenarnya itu tidak linear, ada membentuk sebuah kurva gitu ya. Kemudian ketika sebuah bond itu dekat dengan maturity-nya, jadi durasinya itu paling pendek, maka perubahan dari yield rate itu akan less impact gitu ya. Jadi tidak akan terlalu berpengaruh. Jadi bond yang durasinya paling dekat itu tidak terlalu berpengaruh terhadap risiko perubahan yield rate. Kemudian kasus ekstrimnya ketika bondnya itu expirednya atau expirednya itu besok, maka perubahan yield rate hari ini tidak akan berpengaruh gitu ya terhadap harganya, bahkan tidak ada pengaruh karena besok udah bisa di exercise itu ya bondnya tersebut. Nah, ini adalah kesimpulan yang bisa kita dapatkan terhadap perubahan yield rate terhadap harga dari bond ya. Semoga pembahasan ini cukup jelas. Sekarang kita bisa masuk ke modified duration.